Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas XP Pavilion laptop yang banyak banget upgrade-nya secara spesifikasi dibandingkan generasi sebelumnya, tapi harganya masih relatif sama. Dan perkenalkan ini adalah XP Pavilion DV015TX. Seri Pavilion dari XP ini bisa dibilang seri mid-range-nya laptop XP lah ya, karena di bawahnya ini masih ada 14S. Jadi urutannya itu ada XP 14S, terus XP Pavilion, terus naik lagi ada XP Envy, dan high-end-nya lagi ada XP Spectre. Kalau secara desain, XP Pavilion ini emang mirip dengan XP 14S dengan logo XP yang masih ada lingkarannya. Gak seperti Envy atau Spectre yang logonya lebih minimalis, hanya dengan logo tulisan X dan juga P. Cuman kalau secara build quality beda dengan XP 14S. Di Pavilion ini mirip-mirip dengan Envy. Kalau XP 14S itu kan dia pakai plastik, sementara Pavilion ini udah pakai aluminium di bagian punggung laptop dan area keyboardnya. Kalau secara desain gak usah kita bahas banyak lah ya, karena gak ada yang benar-benar berubah. Mungkin minor aja di bagian frame layarnya yang sekarang lebih terlihat tipis dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk spesifikasi layarnya pun standar di XP 14S, spesifikasi layar seperti ini juga ada. Jadi untuk layarnya dia pakai panel IPS, memang untung bukan TN ya. Kalau misalkan Pavilion pakai TN, wah bener-bener XP ya. Jadi panelnya ini udah pakai IPS, brightness-nya standar ada di 250 nits dan 45% NTSC. Jadi bener-bener standar. Gak ada yang spesial dari sisi spesifikasi layar kecuali framenya yang tipis dan casing layarnya yang kerasa lebih solid ketimbang XP 14S. Untuk bobot, walaupun materialnya menggunakan aluminium, tapi bobotnya tetap ringan dengan 1,4 kg dengan ketebalan di bagian belakangnya 1,7 cm. Karena form factornya XP Pavilion ini unik, mengerucut ke depan. Jadi makin ke depan makin tipis dimensinya. Untuk Excel-nya sayangnya belum lolos ritual wajib DKID karena belum bisa dibuka dengan satu tangan. Di area keyboardnya juga nggak ada yang berubah, masih sama dengan XP 14 Pavilion sebelumnya dengan keyboard yang kerasa lebih tactile dan juga lebih nyaman ketimbang XP 14S biasa. Dengan ada tambahan menu di bagian kanan. Jadi ada tombol home, pick up, pick down dan juga N. Untuk tombol arrow-nya juga masih terlalu berdekatan, terutama untuk bagian arah atas dan bawah. Untuk tombol powernya dekat banget dengan tombol delete, tapi nggak usah khawatir karena udah saya coba ya. Jadi kalau misalkan kita typo mau tekan backspace terus yang ketekan adalah tombol powernya, dia nggak langsung mati. Jadi dia mati kalau misalkan tombol powernya ini ditahan. Di bagian bawah pojok kanan area keyboard ada fingerprint yang masih ciri khas XP Pavilion banget. Dan untuk touchpadnya secara dimensi menurut saya udah pas, nggak terlalu kecil. Cuman untuk feel-nya agak kurang nyaman, masih ada feel kocaknya gitu. Kayak kurang solid dan kurang padat gitu. Untuk sebuah XP Pavilion menurut saya sih seharusnya lebih solid lagi. Ini masih kayak kocak dan kerasa agak wobble. Intinya sih kalau secara desain, form factor dan juga layar kayak nggak ada upgrade gitu. Jadi minor banget upgrade-nya. Tapi kalau secara spesifikasi, wow, spesifikasinya di-upgrade banget sama XP. Untuk prosesornya dia udah pakai Intel Core i5 generasi ke-11. Core i5 1135 G7 dengan 10 nanometer SuperFin-nya, 4 core 8 thread, boost clock-nya ada di 4,2 GHz dan karena G7 jadi untuk IGP-nya udah pakai yang Intel Iris Xe Graphics yang sekarang ini menjadi IGP paling kenceng dibandingkan dengan IGP yang lainnya. Tapi masih ditambah juga dengan dedicated graphic card. Jadi dia pakai Nvidia MX 450 GDDR5 dengan boost clock-nya 1275 MHz. Sekali lagi ya, Nvidia MX 450. Karena di brand lain saya lihat ada yang pakai discrete graphic card tapi pakainya MX 330. Wah, itu kurang kenceng, tapi kalau MX 450 ini udah kenceng. Dan untuk memori RAM biasanya di brand lain kalau misalkan masih SKU Core i5 itu dikasihnya 8GB, atau di XP Pavilion generasi sebelumnya deh itu yang SKU Core i5 juga 8GB, tapi di seri barunya ini dia langsung dikasih 16GB DDR4 dengan speed 3200 MHz. Tapi sayangnya walaupun kapasitasnya udah gede 16GB, tapi konfigurasinya dia masih single channel dan onboard ya, jadi nggak ada yang bisa di upgrade single channel. Jadi mau nggak mau ya kita harus pakai settingan single channel. Tapi it's okay lah karena udah 16GB. Terus untuk storage dia udah pakai SSD tentunya dengan kapasitas 512GB dengan speed 2336 Mbps di read dan 1400-an di write. Dan XP Pavilion ini sebenarnya untuk OS bawaannya adalah Windows 10. Cuman tadi udah saya upgrade dan dia kebagian Windows 11. Ada beberapa laptop itu yang memang free upgrade to Windows 11 tapi kayak nunggu giliran gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli XP Pavilion ini dan kalian update, dia langsung ke bagian Windows 11. Untuk Office-nya secara default bawaannya dia OHS-nya 2019
Dan udah saya coba update dan ternyata nggak dapet ya. Kalau misalkan laptop yang bawaannya Windows 11 biasanya pasangannya adalah OHS 2021 seperti di Lenovo IdeaPad yang pernah kita review. Tapi XP ini dia masih kebagiannya 2019 dan saya upgrade tadi nggak dapat 2021. Atau mungkin untuk free office-nya belum sekarang lah ya. Kita coba lihat lagi 3-6 bulan lagi apakah dapat update untuk Office 2021. Terus kalau kalian tanya emangnya apa bedanya Office 2019 dan 2021? Lumayan banyak, nanti kita bikin videonya sendiri. Sekarang kita balik ke XP Pavilion-nya. Untuk speakernya beda dengan XP 14S. Di XP Pavilion ini dia udah pakai speaker yang premium dengan Bang & Olufsen. Untuk suaranya masih oke lah, bassnya masih cukup kerasa dan di volume 100% nggak terlalu gembret, nggak terlalu cempreng. Untuk kapasitas baterainya cukup gede dengan 65 Wh dan untuk daya tahan baterainya ketika saya coba video playback 1080p, Wi-Fi off, brightness-nya 50%, volume 20%, dia bisa bertahan sekitar 8 jam. Ya masih oke lah ya, karena orang kerja itu biasanya orang kerja yang normal ya tanpa lembur itu 8 jam. Jadi kalau buat kerja masih cukup. Terus kalau untuk waktu pengecasannya dari 10 ke 80% dia butuh waktu sekitar 1 jam 10 menit. Lanjut ke konektivitas. Wi-Fi-nya jelas sudah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5.0 dan untuk portnya di bagian kiri hanya ada audio jack combo dan USB Type A. Di sebelah kanan lebih banyak dengan ada input power, HDMI 1.4, USB Type A lagi, USB Type C yang sayangnya USB Type C-nya ini belum support dengan Intel Thunderbolt 4. Terus di sebelahnya ada slot untuk micro SD card. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita tes performa dari XP Pavilion 14 ini. Di Sensebench R15 pertama seperti biasa kita coba dengan skenario rata kanan. Jadi kondisinya di windownya itu best performance, laptopnya kondisi dicolok atau dicas, dan kita running sebanyak 10 kali. Untuk skor tertingginya itu ada di running pertama dengan skor 564, running terendahnya ada di running ketiga dengan 473. Terus kalau untuk suhu temperaturnya di mode best performance dengan kondisi laptop dicolok ini untuk maksimum temperaturnya ada di 85 derajat Celcius. Tapi dia kayak nyolong-nyolong aja, terus average-nya ada di 59 derajat Celcius. Di skenario kedua kita coba di mode balance, terus laptopnya juga tidak dicas. Dan hasilnya ada penurunan performa sekitar hampir separuh ya, dengan skornya itu stabil di kisaran 300 poin. Dan untuk mode skenario kedua ini kalau kita lihat temperaturnya jelas lebih dingin ketimbang menggunakan best performance dengan kondisi laptop dicolok tadi. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template-nya Mas Anjas, dan hasilnya XP Pavilion ini mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 12 detik. Kalau untuk temperaturnya sama sekali nggak ada masalah ketika kita coba untuk render Premiere dengan max-nya hanya ada di bawah 70 derajat Celcius. Lanjut ke Blender dengan template BMW, CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu yang cukup lama 20 menit dan GPU-nya juga lumayan lama 22 menit 54 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game Valorant dengan settingannya Full HD, grafiknya ada di high dan hasilnya dia bisa dapat sekitar 900 sampai 100 fps dengan suhu yang juga relatif dingin karena di bawah 80 derajat Celcius terus. Lanjut ke Dota dengan resolusi Full HD juga, grafiknya ada di best looking dan hasilnya dia bisa stabil di kisaran 70 fps, suhunya pun juga di bawah 80 derajat Celcius. Lanjut ke game AAA, kita benchmark aja yaitu Assassin's Valhalla dengan settingannya XD ya, 1280x720, anti aliasingnya ada di low, grafiknya ada di low dan hasilnya dia mendapatkan average FPS 34. Ya masih playable untuk dimainkan kalau kalian main di resolusi XD. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP Pavilion 14S DV015TX. Kenapa namanya DV015TX? 15 itu biasanya untuk SKU warnanya dan 15 itu untuk yang silver. TX itu berarti dia pakai discrete graphic card. Kalau misalkan angkanya TU itu pakai integrated graphic card. Untuk harganya XP Pavilion ini dibanderol dengan harga SRP ya 13.999.000 atau 14 juta lah. Cuman ketika saya lihat di beberapa marketplace harganya di bawah SRP. Agak aneh ya, harganya itu sekitar 13.100, 13.400. Ada yang jual di range harga segitu. Agak anehnya kenapa? Karena untuk laptop yang 10 juta ke atas harganya itu di bawah SRP. Tapi kalau kalian lihat laptop seperti Celeron atau laptop yang 7 juta ke bawah lah, harga SRP-nya 6 juta tapi harga realnya di market itu bisa 7 sampai 8 juta ya. Jadi lebih tinggi daripada harga SRP-nya. Kalau dibilang XP Pavilion ini yang paling murah di kelasnya, enggak juga sih ya. Makanya judul saya itu saya kasih tanda tanya. Termurah tanda tanya. Dan jawabannya
Enggak juga sih. Karena di brand lain ada Lenovo IdeaPad 5 yang sama-sama pakai Intel Core i5 Nvidia MX 450, harganya itu sekitar 12 jutaan, 12 sekian. Terus juga ada MSI Modern 14 itu juga pakai Intel Core i5 generasi ke-11 Nvidia MX 450. Cuman kalau MSI ya dia nggak ada OHS ya. Ayolah MSI tolonglah ya. Semua brand ini udah pakai OHS, kenapa MSI hanya beberapa laptopnya aja. Jadi semuanya MSI seharusnya mulai sekarang lah. Harusnya udah ada OHS. Ayo, bisa lah, bisa. MSI pasti bisa. Cuman kalau untuk MSI Modern 14 layarnya lebih oke sih ya, karena dia 72% NTSC. Jadi masing-masing brand itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Cuman kekurangannya dari ketiga brand yang saya sebutkan tadi, kompak. Kesemuanya itu belum ada Intel Thunderbolt 4. Mungkin itu kenapa XP Pavilion, Lenovo IdeaPad 5 dan juga MSI yang saya sebutkan tadi itu belum memiliki batch Intel Evo, karena dia tidak memiliki Intel Thunderbolt 4. Kalau masalah baterai, belum Intel Evo juga sih ya, karena Intel Evo itu syarat minimalnya 9 jam. Ini tadi video playback 8 jam. Kurang 1 jam lah. Cuman kelebihannya XP Pavilion ini dibandingkan dengan IdeaPad 5 dan juga Modern 14 tadi, RAM-nya ini udah 16 GB, sementara IdeaPad 5 dan MSI masih 8 GB. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Stebudi and see you on the next video. Bye-bye.